kami syukuri semuanya. Rangka menyambut bulan kesaksian dan pelayanan GKJW Jemaat Malang dengan tema GKJW menjadi saksi dan pelayan, mewujudkan keadilan dan perdamaian sosial. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Hadirilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 7 pagi. Dilanjutkan dengan kerja bakti di gereja tanggal 9 Mei 2024 pukul 9. Dan juga bakti sosial pada warga sekitar gereja di tanggal 9 Mei 2024 pukul 10. Dan berbagai rangkaian acara bulan kesaksian dan pelayanan yang lainnya. Mari terlibat dalam rangkaian acara bulan kesaksian dan pelayanan, bersaksi dan melayan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan di ibadah Minggu pada pagi hari ini. Yang pertama, kami mewakili Majelis GKJW Pasamuan Malang mengucapkan selamat datang, terkhusus bagi Bapak Ibu warga tamu yang berkesempatan untuk beribadah bersama-sama di GKJW Jemaat Malang pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini,
Sebagai pelayan ibadah adalah Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Bapak Ibu, ada penekanan dalam warta jemaat dari KPPW Jemaat mengharapkan kehadiran ibu-ibu Jemaat Malang untuk hadir dalam ibadah wanita dalam rangka peringatan Hari Kartini yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 April setelah ibadah pagi di gedung gereja dengan berbusana nasional. Lalu yang kedua, pada peringatan Hari Kartini Semalang, GKJW Semalang Kota, kemarin telah diadakan lomba paduan suara wanita. Dan puji Tuhan, Jemaat Malang menjadi yang terbaik pertama, artinya juara 1. Ibu-ibu yang hadir, mohon berdiri Bu. Saya melihat Bu Ina Teddy, saya melihat Ibu. Monggo Bu, Mbak Rutia juga ya? Nah, siapapun yang ikut kemarin, kita berikan tepuk tangan yang meriah atas prestasi ini. Matur nuwun atas partisipasi dan prestasinya. Kami majelis mengucapkan selamat. Kiranya apa yang dilakukan ibu-ibu kemarin menjadi berkat kita semua. Dan prestasi ini menjadi pelecut bahwa melayani Tuhan melalui pujian juga sangat penting, sama pentingnya dengan pelayanan yang lain. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Bersama-sama mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 20, bait 2 dan 4. Padamu hari Ahad terciptalah terang dan Kristus Juru Selamat telah bangkit dan menang. Padamu pun terjadi Roh Kudus sempurna 3 kali terangmu berseri. Pun hari Minggu ini panggilan terdengar dan umat menghadiri kumpulan yang besar, di mana firman Tuhan menyuar yang gelap, terhidang roti sorga dan air al-hayat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menghampiri tahta Tuhan, kita mengungkapkan pengakuan yang sama atas hadirnya. Ibadah kami pada pagi ini kami lakukan dalam iman bahwa Tuhan Allah Bapa yang menciptakan dan melihara langit dan bumi serta seluruh isinya, yang menjadi sumber keselamatan dan kesejahteraan hidup kita.
Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada tercurah atas saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pagi hari ini kita masih dipandu oleh satu tema, GKJW Bangkit Bersama Kristus, mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Ini adalah tema besar kita yang pada minggu pagi hari ini kita akan mengakhirinya karena besok minggu kita sudah akan memasuki tema yang berbeda. Sedangkan untuk tema khotbah pada saat ini, melekat erat dan bermanfaat. Itu adalah tema yang akan kita gumuli bersama pada pagi hari ini, supaya kita boleh menghayati akan bagaimana sesungguhnya kehidupan kita itu ada dalam kelekatan dengan Sang Pemilik kehidupan, supaya kita menghasilkan buah. Mari kita menyambut tema ini dengan satu pujian dari NKB 126 bait 1 dan 2. Dengarlah apapun yang terbaik yang berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintakan. Walaupun tak besar talentamu, yang terbaik kepada Tuhanmu. Sandungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jernih, dalam hidupmu yang tak kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintakan. Walaupun tak besar talentamu, yang terbaik kepada Tuhanmu. Saudara-saudara, dengarkanlah kembali perintah Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 12 dan 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu adalah perintah Tuhan yang diperdengarkan kembali kepada kita pada pagi hari ini. Apakah perintah Tuhan ini sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita? Inilah pertanyaannya bagi kita. Sudahkah kita menjadi umat yang taat dan setia untuk hidup dalam ketetapan dan perintahnya? Dengan bercermin pada
apa yang menjadi firman Tuhan ini. Sesungguhnya kita akan mengaku bahwa nyata jelas bahwa hidup kita ini penuh dengan kesalahan dan dosa. Karena kita sering melanggar, tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Oleh karena itu mari bersama-sama kita mohon belas pengasihannya di dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang menghampiri tahta-Mu dengan pengakuan akan kelemahan dan keegoisan kami. Engkau tahu ya Tuhan betapa dalam hidup ini kami selalu menuntut supaya Tuhan mengasihi kami. Kami sering menagih janji berkat Tuhan atas hidup kami. Tetapi Engkau melihat Tuhan, justru kamilah yang sering mengingkari janji. Kami telah berjanji untuk hidup taat kepada Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Namun kami sering hidup untuk menuruti apa yang menjadi kehendak diri kami sendiri. Kami telah berjanji untuk hidup melayani Tuhan dengan segala kesungguhan hati. Tetapi Tuhan juga melihat sering kami tak melayani Engkau dengan kesungguhan hati. Kami berjanji untuk setia kepada Tuhan, berjanji untuk teguh, berdiri dalam iman kami. Tetapi Tuhan juga tahu betapa dalam hidup ini kami sering jatuh dalam godaan. Kami sering kalah oleh tantangan. Bahkan kami terjebak dalam keraguan-raguan. Sehingga tak jarang kami kemudian meninggalkan Tuhan. Inilah kenyataan hidup kami ya Tuhan. Kami membawa itu di hadirat tata Tuhan dan memohon supaya Tuhan mengampuni. Kasihanilah kami ya Tuhan yang lemah ini. Berikan kepada kami kekuatan untuk terus belajar, hidup melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Supaya hidup kami akan tetap boleh mewujudkan hidup yang berpengharapan. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Demikian ungkapan doa kami. Tuhan mendengarnya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Untuk setiap kita yang mengaku dengan jujur apa yang menjadi kesalahan, dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan memberitakan kepada kita berita pengampunan. Menurut Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ini berita pengampunan untuk kita dan syukur kepada-Nya yang telah memberikan kepada kita berita pengampunan ini. Mari kita menyambut berita pengampunan dari Tuhan dengan kita kembali angkat satu pujian dari NKP nomor 122, bait 1 sampai bait yang ketiga. Ingin berperangai
Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga pagi ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi Bapak Pendeta Leka Hendriawan yang akan melayankan firman-Mu dan setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Hingga apa yang kami dengar dan kami mengerti, hingga apa yang kami dengar pada pagi hari ini dapat kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 59 bait 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Yang demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sepi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi?" Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangan jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah."
Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihat lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian firman Tuhan.
Bacaan yang kedua diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 21 yang demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat disilakan berdiri. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah kita yang mendengar, memelihara dan melakukan Injil ini dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Kita semua ada dalam sehat, dalam penyertaan Tuhan sampai pada minggu ini. Minggu terakhir sebelum kita masuki minggu yang lain dalam kalender gerejawi kita. Hari ini kita akan merenungkan satu tema seperti yang saya ungkapkan di depan. Melekat dan bermanfaat. Supaya dengan permenungan ini kita akan belajar bagaimana kita ini hidup dalam kedekatan dan kelekatan dengan Tuhan, dan dalam kelekatan itu kita akan belajar untuk hidup menghasilkan buah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, menjelang peristiwa kematiannya, Tuhan Yesus itu bekerja keras untuk mengajar murid-muridnya. Ia ingin supaya murid-muridnya memahami benar apa yang menjadi misi dari perjalanan pelayanannya. Salah satu pengajaran itu dikemasnya dalam gambaran tentang tanaman anggur, dalam gambaran tentang kebun anggur. Kebetulan saudara-saudara, perjalanan Yesus dalam konteks kitab Yohanes atau Injil Yohanes ini adalah ketika Yesus itu ada dalam perjalanan dari Bukit Zaitun menuju Yerusalem. Dan dalam perjalanan itu Yesus dan murid-muridnya harus melewati banyak lembah di tepi sungai Kidron. Dan sungai Kidron, tepi sungai Kidron itu sesungguhnya di sana ada banyak tanaman anggur, ada banyak perkebunan anggur. Oleh karena itu, kemasan pengajaran tentang kebun anggur ini sesungguhnya adalah gambaran real dari perjalanan Tuhan Yesus yang melintasi lembah di tepi sungai Kidron menuju Yerusalem. Gambaran real. Dengan pengajaran ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu mau supaya murid-muridnya itu benar-benar tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Tujuan yang bukan berasal dari dirinya sendiri dalam pengertian manusia mengerti itu sendiri, tetapi tujuan yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sebagai murid Yesus. Apa tujuan itu? Dikatakan dengan sangat jelas bahwa tujuan hidup dari murid-murid yang itu adalah tujuan yang ditetapkan oleh Allah adalah menghasilkan buah atau berbuah. ayat yang ke-8 saudara-saudara Dari Injil Yohanes pasal 15, bacaan kita yang ketiga. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hidup ini saudara-saudara seperti tanaman anggur, seperti kebun anggur. Bapalah yang menjadi pengusahanya seperti diungkapkan di dalam bagian ayat yang pertama. Pengusaha kebun anggur itu akan melakukan pruning, melakukan pembersihan untuk cabang yang sudah berbuah dan cabang yang baik. Tetapi dia juga akan memotong, menghilangkan cabang atau carang yang itu tidak baik. Supaya apa? Supaya akan semakin banyak menghasilkan buah. Dikatakan kepada kita semua saudara-saudara bahwa sang pengusaha itu akan memotong ranting yang tidak baik. Pada dalam gambaran ini kitalah saudara-saudara yang disebut dengan ranting itu. Supaya apa? Supaya menghasilkan buah. Supaya kita berbuah. Itulah yang menjadi tujuan hidup yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Lalu kalau kita bertanya saudara-saudara, apa sebenarnya yang dimaksud oleh Yohanes dalam narasi tentang Yesus ini saudara-saudara? Yang dimaksudkan dengan berbuah itu apa? Sesungguhnya saudara-saudara yang dimaksud berbuah ini adalah berbuah di dalam kasih. Hidup di dalam kasih. Hidup itu menyebarkan kasih. Hidup itu meneruskan mata rantai kasih yang terus dan terus berkelanjutan. Seperti pohon anggur yang berbuah. Rantingnya terus menghasilkan buah. Dalam hidup ini saudara-saudara, menjadi apapun kita, atau sebagai apapun kita ini dapat memberikan kasih, kita ini dapat meneruskan kasih, kita ini dapat mengalirkan kasih. Seperti ungkapan kita saudara-saudara kalau kita menghayati kasih, kasihnya seperti sungai begitu. Kasih Allah yang mengalir, kasih Allah yang terus ada melimpah dalam kehidupan kita, demikian pula halnya dengan kehidupan kita. Kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang terus mengalirkan kasih seperti halnya kehidupan Yesus di dalam hidup kita. Contoh yang paling sederhana saudara-saudara, dalam hidup keluarga kita. Orang tua yang bisa terus meneruskan mata rantai kasih itu kepada anak-anaknya, artinya dia terus mengasihi anak-anaknya. Maka kelak saudara-saudara anak-anaknya juga akan terus meneruskan kasih itu kepada yang lainnya. Bahkan kelak kalau dia sudah dewasa, dia akan meneruskan kasih itu kepada anak-anak mereka. Kasih itu terus mengalir, kasih itu terus terhubungkan dengan mata rantai kasih. Tapi mari kita juga menyadari saudara-saudara, begitu ada yang berhenti berbuah, atau berhenti untuk mengasihi, berhenti untuk tidak meneruskan mata rantai kasih, menyambungkan mata rantai kasih, maka mata rantai kasih itu pasti akan terputus. Dia akan berganti dengan keretakan, akan berganti dengan kerusakan, akan berganti dengan kekacauan, dan itu pun juga pasti akan menular terus. Hidup ini seperti mata rantai, sebab akibat atau seperti mata rantai aksi dan reaksi. Kita ini diciptakan untuk meneruskan, menyambungkan mata rantai kasih. Begitu kita berhenti untuk meneruskan mata rantai kasih, berhenti untuk mengasihi, maka mata rantai itu putus, rusak, jalinannya tidak terhubung. Sehingga kemudian terciptalah ruang kosong. Dan ruang kosong ini bisa berisi kemudian berisi keburukan, berisi kebusukan. Dan
hal-hal yang lain yang jahat yang bisa mengisi ruang kosong itu. Karena apa? Karena ruang kosong itu tidak terisi oleh mata rantai kasih yang seharusnya terisi. Hidup ini seperti hubungan aksi-reaksi. Kalau panjenengan memposting di handphone saudara-saudara, melalui apapun, kalau postingan itu baik, positif, pasti akan juga menuai reaksi positif kan? Tetapi kalau postingan itu negatif, pasti juga akan menuai reaksi negatif. Dari siapa yang melihatnya, yang memperhatikannya, bahkan menontonnya. Hidup ini seperti mata rantai itu, saudara-saudara. Mari kita menyadari di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Semua orang jahat di dunia ini, saudara-saudara, itu tidak tiba-tiba ada. Orang yang mengatakan ujuk-ujuk ono, tidak seperti itu. Semua orang jahat di atas muka bumi ini, saudara-saudara, tidak begitu saja ada atau tiba-tiba muncul dalam kehidupan. Mereka ada. Mereka muncul. Mereka hadir. Karena sebelumnya ada orang yang memutuskan mata rantai cinta kasih yang seharusnya bersambung kepadanya. Inilah yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita. Kalau ada orang jahat, sesungguhnya mereka ada itu karena sebelumnya ada orang yang memutuskan mata rantai kasih yang seharusnya bersambung kepada dia. Kasih orang tua yang barangkali tidak disalurkan, nasihat atau teguran yang baik yang tak diterimanya, benih iman yang baik yang tidak pernah ditaburkan di dalam hatinya, ataupun juga barangkali sahabat-sahabat yang pernah menyakitinya, yang seharusnya seorang sahabat itu adalah sahabat yang mengasihi, tetapi dia mengkhianati dia. Mata rantai itu terputus, saudara-saudara. Sebagai gantinya, maka kemudian dia menjadi liar. Dia tertular oleh kebencian, tertular oleh amarah, tertular oleh sakit hati atau gambar diri yang buruk, tertular oleh keteladanan yang buruk dari yang lain. Lalu jadilah dia orang jahat. Saudara-saudara, mari kita menghayati ini di dalam kehidupan kita. Orang jahat itu tidak tiba-tiba ada. Mereka ada karena sebelumnya ada orang yang memutuskan mata rantai cinta kasih yang seharusnya tersambung pada dirinya. Sehingga hidupnya tidak berbuah. Hidupnya tidak menghasilkan apa-apa, bahkan menularkan penyakit, kebencian, dan seterusnya. Mari kita bayangkan ini, saudara-saudara, di dalam gambaran yang diberikan oleh Yohanes. Betapa kecewanya sang pengusaha kebun anggur ketika dia melihat bahwa ranting-ranting anggur yang ada di kebunnya tidak menghasilkan buah, tidak menularkan dan tidak meneruskan cinta kasih, malah menularkan penyakit. Betapa kecewanya hati Tuhan kita, saudara-saudara, ketika manusia yang seharusnya hidup dengan tujuan untuk menghasilkan buah, tetapi ternyata manusia tidak menghasilkan buah apa-apa. Ketika hidupnya tidak meneruskan mata rantai cinta kasih di dalam kehidupannya. Ketika justru ranting itu tidak menghasilkan buah dan kemudian bahkan membusuk, bahkan mengering. Gambaran ini, saudara-saudara, sebenarnya nyata. Seperti apa yang menjadi bacaan kita yang pertama di dalam gambaran tentang perjalanan Filipus. Filipus adalah seorang pribadi yang diutus oleh Tuhan. Dia diajak untuk memberikan pencerahan
kepada sida-sida dari Ethiopia yang sedang ada dalam perjalanan yang tidak mengerti apa yang sedang dibacanya, tetapi dengan kehadiran Filipus, pada akhirnya sida-sida itu mengerti, menyerahkan diri dibaptis. Yang ini sebenarnya menunjukkan bahwa mata rantai kasih yang terhubung dengan dirinya, dalam hal ini terhubung pada Filipus, itu diteruskan kepada orang lain, supaya orang lain pada akhirnya memahami, mengerti bahwa hidupnya itu dikasihi dan dia juga akan terus juga belajar untuk mengasihi yang lain. Bacaan yang kedua, saudara-saudara, juga memberikan penegasan kepada kita bahwa kita ini harus hidup saling mengasihi. Artinya mata rantai kasih itu seharusnya begitu kuat, begitu erat ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jadi pada intinya di dalam kehidupan kita, hidup manusia itu ada dua macam. Berbuah atau tidak berbuah. Meneruskan mata rantai cinta kasih atau memutuskan mata rantai cinta kasih lalu ketularan penyakit menular kejahatan. Menjadi berkat atau menjadi laknat. Menyambungkan bahagia atau menyambungkan atau menularkan nestapa, kepedihan dan air mata. Inilah parameternya. Inilah tolok ukur kehidupan kita yang ditetapkan oleh Tuhan. Tujuan kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu diberikan gambaran kepada kita bahwa ranting yang berbuah dalam kasih itu dirawatnya supaya makin berbuah, supaya makin efektif pengaruhnya. Tetapi ranting yang tidak berbuah dipotongnya, disingkirkannya, dan kelak, saudara-saudara, kelak akan dibakar, dibuang ke dalam api. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, hidup berbuah itu sesungguhnya mendesak di dalam hidup. Hidup berbuah itu begitu penting di dalam kehidupan kita. Dan supaya kita bisa berbuah, saudara-saudara, tidak ada cara lain. Selain ranting itu, harus tetap melekat pada pokok anggur yang menjadi sumber makanan cinta kasih. Allah telah menyediakan pokok anggur yang terbaik, dan itu adalah Yesus. Dikatakan di dalam ayat yang kelima dari Injil Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ayat ini mau memberikan penegasan kepada kita, saudara-saudara. Orang Kristen itu harus melekat pada Yesus. Orang Kristen itu harus tinggal menetap di dalam Yesus. Seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Supaya dengan melekat pada pokok anggur, dia akan menghasilkan buah. Kalau kita kembali bertanya, saudara-saudara, bagaimana supaya kita bisa tinggal menetap di dalam Yesus? Bagaimana supaya kita tetap menempel pada pokok anggur? Jawabannya dengan jelas bisa kita katakan, ya tetaplah berada di situ. Jangan pergi kemana-mana. Tetaplah di situ. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Untuk tinggal lekat pada pokok anggur, saudara-saudara. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ada dua hal penting yang perlu kita sadari, saudara-saudara. Supaya kita tetap melekat pada Yesus, melekat pada pokok anggur. Maka biarkanlah firman Tuhan itu tinggal di dalam diri kita. Tinggal di dalam diri kita. Dan mintalah apa saja yang kamu kehendaki, pasti kamu akan menerimanya. Doa.
Tidak ada jalan lain, saudara-saudara. Dua hal ini sangat mendasar di dalam kehidupan kita. Itu yang akan menentukan kelekatan kita dengan pokok anggur. Itu yang akan menentukan kelekatan kita dengan Yesus, Tuhan kita. Menarik saudara-saudara kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam narasi Yohanes ini. Dikatakan dengan sangat jelas, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Mengapa? Tuhan Yesus berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Bukankah dalam kehidupan kita ini sering diajarkan kepada kita, kalau engkau berdoa mintalah seperti apa yang Bapa kehendaki, atau yang Tuhan kehendaki, atau yang Allah kehendaki untuk kehidupan kita. Jadilah kehendakmu Tuhan, begitu kan? Mengapa? Mengapa dalam narasi Yohanes ini ditegaskan mintalah saja apa yang kamu kehendaki? Bukan Bapa, bukan Allah, tetapi kamu, dan kamu akan menerimanya. Karena sesungguhnya saudara-saudara, bagi Tuhan Yesus, seorang yang sudah tinggal di dalam Yesus, seorang yang sudah tinggal di dalam Yesus, dan firman Yesus tinggal di dalam dirinya, maka kehendak pribadinya itu tidak akan lagi bertahta atau berkuasa, tetapi kehendak Bapa, kehendak Allah. Oleh karena Tuhan Yesus berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tapi kamu ini bukan kamu yang masih egois, tapi kamu ini adalah kamu yang telah hidup di dalam Dia, dan kamu yang firman-Nya tinggal di dalam kamu. Kamu yang seperti ini, saudara-saudara, keinginan tidak dikhawatirkan lagi oleh Yohanes dalam narasi kita. Oleh karena Tuhan Yesus berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Saudara-saudara, kehendak itu sebenarnya hal yang paling kuat di dalam hidup kita. Hal yang paling besar mempengaruhi hidup kita. Hal yang paling dominan mengarahkan kehidupan kita itu sebenarnya adalah kehendak. Tentu kita paham, saudara-saudara, kita punya rasio, kita punya otak, kita punya pemikiran. Kita juga punya perasaan, kita punya emosi. Tetapi yang paling besar mempengaruhi hidup kita, mengatur, mengarahkan kehidupan kita, itu adalah kehendak, keinginan kita. Seorang bayi itu bisa menangis. Untuk apa? Untuk mempengaruhi orang tuanya. Dia belum bisa berpikir rasional. Karena pemikiran rasional itu sudah mulai diajarkan ketika anak bayi itu, anak-anak memulai sekolah. Barangkali dia juga punya perasaan, tapi dia tidak pernah bisa mengungkapkan. Tetapi sebenarnya dia punya kehendak. Dia punya kehendak, dan itulah yang mengarahkan hidupnya. Kalau saya bertanya kepada panjenengan, adakah di antara kita yang tidak pernah bertengkar? Wonten apa mboten? Kita pernah bertengkar ya? Saya yakin kita pernah bertengkar. Ketika kita bertengkar, saudara-saudara, apa yang sesungguhnya kita pertengkarkan? Yang kita pertengkarkan itu adalah kehendak kita, keinginan kita. Keinginan kita belum ketemu. Oleh karena itu ketika kita bertengkar, kemudian kita bertengkar dengan keras begitu, kita berargumen dengan rasio kita. Berargumen A, berargumen B, kemudian kita juga mengungkapkan perasaan kita, perasaan marah, perasaan sedih. Ketika kita ada dalam pertengkaran itu. Tapi kalau sudah mentok, tidak ketemu, barangkali kita akan bertanya, apa sih sebenarnya maumu gitu? Kan begitu. Apa sih sebenarnya keinginanmu? Artinya bahwa pertengkaran itu terjadi karena apa?
karena kehendak kita, keinginan kita itu belum ada dalam pertemuan, belum ada dalam perjumpaan. Saudara-saudara, dengan pengajaran ini, Yohanes ingin mengatakan kepada kita, kalau firman Tuhan di dalam hidup kita, itu harusnya mempengaruhi kehendak kita. Firman Tuhan yang ada di dalam diri kita, itu harusnya mempengaruhi kehendak kita. Karena kehendak ini yang akan mengarahkan kehidupan kita. Firman Tuhan itu bukan hanya mempengaruhi pikiran kita. Ya, baik. Kalau kita mengerti, kita paham dengan apa yang menjadi firman Tuhan yang masuk ke dalam diri kita. Itu baik. Kita paham, kita mengerti dengan rasio kita, dengan otak kita, dengan pemikiran kita. Firman Tuhan harusnya mempengaruhi perasaan kita, hati kita, emosi kita. Ya, meledak-ledak atau kita menjadi terharu atau kita merasa sedih atau kemudian kita bersemangat. Iya, tetapi itu tidak cukup. Karena perasaan itu bisa fluktuatif, bisa berubah-ubah. Sekarang bersemangat, besok sudah down lagi. Sekarang menggebu-gebu, besok sudah tidak terdengar lagi. Tapi kalau firman Tuhan itu sudah merasuk sampai pada tataran kehendak saudara-saudara, itulah yang akan mengarahkan kehidupan kita. Firman-Ku di dalam kamu. Kalau firman Tuhan itu masuk, merasuk, dan membentuk kehendak kita. Nah, pada akhirnya saya mengatakan begini, saudara-saudara. Saya mengajak kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua sebagai jemaat Tuhan. Mari kita belajar untuk memeriksa diri kita. Apa kita sudah sampai pada tahapan itu? Tahapan di mana firman Tuhan itu sudah mempengaruhi kehendak kita. Jika belum, saudara-saudara, mari kita belajar. Belajarlah untuk rendah hati. Mari kita menaklukkan kehendak kita di bawah pengaruh, di bawah kekuasaan otoritas firman Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Jika sudah, saudara-saudara, buktikanlah itu dalam tindakan kasih. Sebab barang siapa tinggal melekat di dalam pokok anggur, barang siapa tinggal melekat di dalam Yesus, tidak bisa tidak. Dia pasti menghasilkan buah cinta kasih. Oleh karena itu mari kita membuat hidup ini lebih indah, membuat hidup ini lebih bersemangat, membuat hidup ini lebih sejuk, membuat lebih bahagia. Karena apa? Karena kita ini terus belajar untuk menyambungkan mata rantai kasih kepada dunia. Karena kita telah tersambung dengan mata rantai kasih yang dari sumber kasih pokok anggur yang benar, Yesus Tuhan kita. Melekat, berguna, melekat, bermanfaat, melekat, menghasilkan buah. Amin. Satu doa untuk kita. Biar kutumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh
Bapak Ibu warga jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat percaya di seluruh dunia, kita akan memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari bersama-sama kita kembali menghampiri tata Tuhan. Kita akan angkat syafaat kita kepadanya. Mari berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan telah menyertai sepanjang kami membangun ibadah ini. Ketika kami anak-anak-Mu belajar untuk menghayati akan makna perjumpaan kami dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara kami yang lain melalui ibadah ini. Mampukan kami terus untuk bertumbuh melalui setiap perjumpaan yang ada dan terjadi, supaya kami anak-anak-Mu, ya Allah, akan sungguh-sungguh boleh menghayati kami ini ada dalam persekutuan, dan dalam persekutuan itu juga kami boleh terus bertumbuh untuk menghasilkan buah. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah Engkau taburkan kepada kami pada pagi hari ini. Mengingatkan kepada kami akan tujuan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, yaitu hidup menghasilkan buah. Tuhan yang akan terus memberikan penguatan kepada kami, supaya dalam hidup ini kami dimampukan untuk terus menyambungkan mata rantai cinta kasih kepada orang-orang dan kepada dunia ini. Dan Tuhan juga yang akan terus meneguhkan kami supaya kami boleh melekat erat pada sang pokok anggur, melekat erat kepada Yesus. Dan biarkanlah kami juga dengan segala keterbukaan boleh menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang ada dalam hidup kami akan terus mempengaruhi kehendak, keinginan di dalam diri kami. Sehingga kami anak-anak-Mu ya Tuhan akan ada dalam alur yang benar untuk hidup ini dan meraih tujuan hidup yang Engkau tetapkan, menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jangan biarkan kami anak-anak-Mu ini hanya mengerti dalam akal pikir kami, semangati hanya dalam perasaan kami, tapi juga biarkanlah firman-Mu, sekali lagi mohon kepada Engkau, supaya firman-Mu akan mempengaruhi kehendak di dalam hidup kami. Sebagai satu persekutuan, pada saat ini kami berdoa untuk gereja Tuhan di atas muka bumi ini, dimanapun gereja Tuhan berada. Secara khusus untuk gereja kesenjawitan Jemaat Malang, Tuhan memberkati semua program kegiatan gerejawi yang ada, supaya dengan pelaksanaan yang dilakukan untuk setiap program itu akan menjadi sarana bagi kami untuk bertumbuh dan menghasilkan buah seperti yang Tuhan kehendaki. Kami juga mohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang akan meneguhkan kami ketika kami boleh menyelesaikan apa yang menjadi rangkaian minggu-minggu Paskah yang sudah kami lalui. Biarkanlah kami akan tetap Tuhan kuatkan untuk terus menjalani kehidupan dengan semangat kebangkitan Kristus yang ada di dalam hidup kami.
Ajari kami untuk hidup dalam ketaatan, ajari kami untuk hidup dalam kesetiaan, ajari kami untuk hidup dalam keteguhan hati, sebagaimana juga nyata dalam kehidupan Yesus Tuhan kami. Mohon berkat-Mu untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini ada dalam berbagai-bagai macam pergumulan. Yang ada dalam sakit, pengobatan, perawatan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memulihkan mereka. Mengingat saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Ibu Matsari, Bapak Ibu Sadu Sumanto, Bapak Rujito DM, Bapak Anung Widiananto, Ibu Clara Martiana Subandi, Bapak Subandi, Bapak Pitono, Ibu Tati Isman, Bapak Rasid Siswanto, Ibu Seti Nampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, Bapak Sutantomo Adi, Bapak Pendeta Emeritus Yudi Sewoyo, dan kami juga mohon kepada Engkau untuk saudara kami yang kami tak menyebutnya satu persatu, ya Tuhan. Mohon berkat-Mu untuk saudara kami ini. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini yang ada dalam pergumulan karena sakit ini di dalam penyerahan kami kepada kuasa Tuhan. Supaya Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan baru, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, Tuhan juga yang akan memberikan pemulihan, dan berkati setiap pribadi yang turut terlibat merawat dan mendampinginya, supaya itu akan menjadi sarana bagi tersalurnya kasih Tuhan yang nyata dalam hidupnya, dan mereka semua boleh merasakan bagaimana Tuhan mengasihi, dan mereka akan mendapatkan penguatan dan pemulihan dari Tuhan. Menyerahkan pula berbagai macam pergumulan hidup yang kami alami sebagai jemaat. Di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, Tuhan yang akan menolong kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh keluar dari setiap pergumulan yang ada. Karena kami juga menghayati bahwa Engkau tidak akan pernah tinggal diam, Engkau hadir di dalam setiap langkah kami dan menguatkan dan memampukan kami. Mampukan kami juga untuk boleh menjadi semakin kuat dalam setiap pergumulan pelayanan kami. Karena sesungguhnya kami menyadari ya Tuhan betapa tidak mudahnya ketika kami memiliki tekad, kehendak untuk melayani Engkau. Di situ ada banyak tantangan, di situ ada banyak rintangan, di situ ada banyak godaan yang barangkali bisa membuat kami lelah, lemah, dan tak mampu dan putus asa. Tetapi tangan kuasa Tuhan yang kokoh, yang akan menopang kami, memungkinkan kami untuk terus memiliki semangat melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Tidak lupa pula, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menantikan terwujudnya harapan hidup mereka. Keluarga-keluarga yang menantikan momongan, saudara-saudara yang menantikan pekerjaan, saudara-saudara yang mengharapkan pasangan hidup, anak-anak yang menjalani studi dan hendak meraih cita-cita dan masa depan. Kami meletakkan seluruh pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang memiliki waktu, kehendak, dan rancangan terbaik untuk kami anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan yang akan memimpin para pemimpin negeri kami, mengarahkan supaya para pemimpin negeri kami memiliki roh takut akan Tuhan. Mereka boleh hidup dengan mengedepankan kebersamaan sebagai satu bangsa, membangun negeri ini dengan penuh syukur, penuh sukacita, dan menjauhkan mereka dari kehendak, kepentingan pribadi, apalagi kepentingan kelompok. Supaya negeri ini pada akhirnya tetap boleh merasakan damai dan sejahtera yang dari Tuhan. Masih banyak Tuhan yang akan menjadi ungkapan doa kami,
tetapi sungguhnya Engkau mengetahuinya. Kami percaya Engkau pula yang mendengarnya. Kami mengungkapkan seluruh doa dan permohonan kami yang ada dalam keterbatasan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Bapak, Ibu, Saudara, kita rasakan bahwa begitu besar berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Penyertaannya senantiasa kita rasakan setiap hari. Kasih-Nya nyata melalui karya keselamatan bagi kita umat-Nya. Maka dari itu, sebagai ucapan syukur atas kasih Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang diambil dari Lukas 21 ayat 3-4, yang demikian firman-Nya. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya dan janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil kita memuji dari NKB 133 bait pertama sampai dengan selesainya persembahan. Syukur padamu ya Allah. Syukur atas
persembahan kita. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa di dalam kami beribadah minggu di pagi hari ini. Kami telah menerima firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan kami di dalam kami menjalankan kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapa. Di pagi hari ini kami sudah mempersembahkan persembahan dan sudah kami kumpulkan. Dan kami percaya Engkau akan menyucikan persembahan ini dan Engkau memberkatinya juga dan menyucikan. Bapa, kami percaya bahwa persembahan ini akan kami, karena berkat Tuhan, kami akan memakainya di dalam pelayanan kami di gereja kami di sini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam kami melakukan apapun, pelayanan apapun yang kami lakukan di gereja kami di sini. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah Engkau diutus, mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Mulailah dengan hidup melekat pada pokok anggur, supaya kita menghasilkan buah, menyalurkan cinta kasih, supaya dunia boleh berwarna kasih. Kuutus kau. Kuutus kau kepada yang tersisih, karena hatinya dirundung sendu. Sebarang keberatan kehandai kawan, kuutus kau membagi kasihku. Kuutus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu. Kamu berkarya dengan sesama, kuutus kau bersatulah teduh. Bapa mengutusku, kuutus kau. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus pada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang punya kuasa kekal selamanya. Amin.